Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 April tahun 2021. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita sudah berada di hari yang kelima di bulan April ini. Tentu kita merasakan pertolongan dan berkat Tuhan yang begitu mulia dalam setiap kehidupan kita. Bacaan kita di pagi hari ini dalam renungan kita terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-24, dan kita akan membaca ayat 13 sampai yang ke-26. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 26. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bacaan kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini, tentu alangkah indahnya apabila kita dahului dengan mendengarkan renungan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hati kita, menguatkan jiwa kita, menguatkan pikiran kita, sehingga kita berjalan di sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas dan aktivitas dalam pimpinan dan berkat Tuhan.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita tentang fakta yang terjadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Sekali lagi, ada fakta yang terjadi dalam bacaan ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan kita memahami bahwa kita masih berada dalam suasana Paskah di mana Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada muridnya ketika perjalanan ke Emmaus. Selain dia menampakkan diri, dia mendekatkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini memberi pemahaman kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mendekatkan diri kepada umatnya, kepada muridnya, kepada setiap orang yang percaya, agar umat Tuhan meyakini, mengimani bahwa Yesus Kristus Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada umatnya, agar umatnya yakin benar bahwa dia telah bangkit. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila mana kita menjalani kehidupan, tentu dalam kehidupan itu kita diwarnai dengan silih berganti, baik itu masalah, pergumulan, maupun tantangan kehidupan. Nah, ketika kita mengalami hal-hal tersebut, kita meyakini bahwa kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang menolong, memberkati, bahkan mendekati kita, karena Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, untuk Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ketika perjalanan ke Emmaus, itu memberi arti kepada kita bahwa Dia telah bangkit dan kemudian Dia mendekati, memberi arti bahwa Tuhan sungguh peduli dengan keadaan umatnya. Dia sangat memahami apa yang menjadi pemikiran murid-murid Tuhan pada waktu itu. Di tengah kecemasan mereka, di tengah kepanikan mereka, Yesus datang. Yesus mendekati bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fakta yang kedua yang dikatakan dalam bacaan kita di pagi hari ini bahwa Yesus Kristus itu berkuasa di dalam perkataan dan pekerjaannya. Ini menjadi hal penting dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Apa yang Tuhan perkatakan pasti akan digenapi. Ketika Dia berkata bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit, dan perkataan itu dikatakan Tuhan Yesus sebelum kematiannya, sehingga pada hari yang ketiga kita telah peringati Paskah, dan hari-hari ini kita merasakan suasana Paskah
di mana Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu, mari kita memahami makna dalam bacaan ini bahwa Tuhan Yesus berkuasa dalam perkataannya dan pekerjaannya. Dia berkuasa dalam perkataannya, artinya apa yang dia ucapkan pasti akan terjadi. Apa yang difirmankannya, lama ataupun cepat, pasti akan terjadi. Sebab itu bagi kita umat Tuhan, mari kita selalu percaya dan menyerahkan kehidupan kita di dalam kuasa, berkat, dan tuntunan Tuhan, karena apa yang Dia katakan akan terjadi. Selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa Tuhan berkuasa terhadap pekerjaannya. Artinya, apa yang menjadi buatan tangannya, apa yang menjadi karyanya, itu akan nyata buat setiap orang yang percaya. Ketika dia bertemu dengan orang buta dapat melihat. Bertemu dengan orang timpang itu bisa berjalan. Bertemu dengan orang bisu bisa berbicara. Bahkan bertemu dengan orang yang mati sekalipun, orang mati itu bangkit. Kita dapat melihat Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburan, ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus, Lazarus keluar, dan Lazarus pun keluar. Ini berarti perkataan dan pekerjaan Tuhan Yesus mulia dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu mari kita betul-betul meyakini bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan membuat kehidupan kita harus bersemangat, termotivasi, karena dia bukan mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang ketiga, dalam bacaan ini kita melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus telah hidup. Murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus mempercakapkan salah satu bahasan mereka bahwa ternyata Yesus itu hidup dan mengalahkan kuasa maut. Karena itu, saudaraku, kita menyembah Tuhan, bukan menyembah Tuhan yang mati, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup, berkuasa di bumi dan di sorga. Dan dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu, pengakuan murid Tuhan Yesus ketika perjalanan menuju Emmaus, mereka berkata, benar, dia hidup. Ini memberi arti bagi kita bahwa kehidupan kita memiliki masa depan, karena Yesus Kristus yang kita puji dan muliakan, kita tinggikan dan sembah adalah Allah yang hidup. Sehingga saudaraku, membuat pemberitaan Injil, iman percaya kita tidak sia-sia, karena Yesus hidup berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah di dalam setiap perjalanan hidup ini bahwa dia hidup, Yesus Kristus bangkit, maka ada hari esok. Apapun yang kita lakukan, yakini dan imani. Karena Yesus hidup, pasti kita memiliki masa depan, dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, keselamatan telah disediakan buat setiap orang yang mengasihi dan berserah diri, serta percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kita penguatan bahwa Yesus bangkit, telah mengalahkan kuasa maut, dan kehidupan kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah namanya.
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih dan anugerah-Mu mulia dalam hidup kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu, perjalanan murid-Mu menuju Emmaus, Kau mendekatkan diri, menampakkan diri kepada mereka. Kau berkuasa Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan perkataan-Mu, dan Engkau hidup. Engkau mengalahkan kuasa kematian. Karena itu Tuhan kami bersyukur, karena Tuhan hidup, karena Tuhan selalu mengasihi dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku yang mengikuti program ini, program Renungan Harian Terpadu. Kiranya Tuhan Yesus menolong apapun yang menjadi dambaan pergumulan mereka. Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, seraya kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami dalam pergumulan yang sedang dihadapi dalam penanganan pandemi COVID-19, dalam pemulihan ekonomi. Tuhan Yesus sumber berkat yang sudah bangkit dan mengalahkan kuasa maut, memberkati dan menolong, melindungi dan menyertai bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kehidupan kami dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Kami hanya serahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan kami. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi. Kita masih berada dalam suasana Paskah. Biarlah Yesus bangkit, Yesus hidup, mengalahkan maut itu, mewarnai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.